kemudian sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan kalian absen dulu, menuliskan di WhatsApp grup. Misalnya Bowo hadir, seperti itu ya. Silakan dituliskan di WhatsApp grup. Kemudian sekarang Bu Guru mau tanya, ada yang tahu kenapa kursi ini bisa bergeser? Nah, pastinya tahu ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran yang pertama. Nah, di sini kita akan belajar mengenal tentang apa itu gaya, dan kita akan belajar tentang apa itu gaya otot dan apa sih contoh penerapan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang akan kita lakukan pada pembelajaran kali ini yaitu dengan metode demonstrasi. Jadi nanti kalian mendemonstrasikan apa sih contoh-contoh gaya itu, kalian demonstrasikan. Kemudian contoh gaya, penerapan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari itu apa, nanti kalian praktekkan melalui LKS yang sudah Bu Yuni bagikan. Nah, selain itu penilaian yang digunakan kali ini yaitu ada penilaian proses, ada penilaian sikap, keterampilan, dan ada penilaian hasil evaluasi. Untuk penilaian keterampilan dan sikap nanti melalui demonstrasi yang kalian rekam ya anak-anak ya. Jadi nanti ketika kalian melakukan demonstrasi, kalian minta tolong kepada ibu kalian atau siapa untuk merekam videonya itu saat kalian melakukan demonstrasi. Coba anak-anak, apa yang kalian ketahui tentang gaya? Ada yang sudah tahu gaya itu apa? Bukan gaya bergaya gini-gini ya. Tapi gaya di sini misalnya seperti ini. Ini pintu dalam keadaan terbuka. Kemudian jika Yuni memberikan dorongan, maka pintu tersebut akan tertutup. Dan jika Bu Yuni memberikan tarikan, maka pintu tersebut akan terbuka. Nah, pada kegiatan pada pagi hari ini, pagi-pagi kalian sudah mengambil itu ya anak-anak, LKS yang diberikan yang tentang gaya. Nah, nanti tugas kalian di rumah yaitu mengerjakan, mengisi atau mendemonstrasikan langkah-langkah yang ada pada LKS. Sudah ada kegiatan di LKS, kemudian coba kalian lakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Nanti setelah kalian mengerjakan itu dan melakukan demonstrasi, kalian akan mengetahui apa itu yang dimaksud dengan gaya. Kemudian setelah melakukan demonstrasi, kalian juga akan mengetahui apa sih contoh pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini keterampilan yang dinilai yaitu ada mengamati, bereksperimen, dan keterampilan untuk menyimpulkan. Karena nanti setelah kalian melakukan eksperimen atau demonstrasi tentang contoh-contoh gaya, nanti kalian harus bisa menyimpulkan apa sih pengertian gaya itu apa. Kemudian kalian juga bisa memberikan contoh-contoh gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jangan lupa anak-anak, saat kalian melakukan demonstrasi, kalian minta bantuan orang tua kalian untuk memfoto atau memvideokan. Bukan memfoto ya, tapi memvideokan demonstrasi yang telah kalian lakukan. Nanti dari situ Bu Yuni akan menilai penilaian sikap kalian bagaimana, penilaian keterampilan kalian dalam melakukan demonstrasi, dan nanti setelah itu ada evaluasi dari Bu Yuni. Dari hasil video demonstrasi dan hasil lembar kerja siswa yang telah kalian kumpulkan melalui WhatsApp, ternyata setelah Bu Yuni amati, masih ada beberapa anak yang belum paham apa itu gaya dan apa contohnya penerapan gaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mari kita simpulkan hasil demonstrasi pada pagi hari ini. Dari hasil demonstrasi tadi dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan gaya itu suatu bentuk tindakan berupa tarikan dan dorongan. Kemudian contoh penerapan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari dari hasil demonstrasi tadi apa saja anak-anak ya? Itu ya, yang pertama ada
memindahkan meja, memindahkan kursi. Kemudian ada membuka jendela, ada membuka pintu, menutup pintu, dan ada juga memindahkan buku. Nah, sampai di sini apakah ada yang mengalami kesulitan atau belum paham? Silakan nanti yang ada pertanyaan atau mengalami kesulitan boleh menanyakan melalui WhatsApp ya anak-anak ya. Nah, dari pembelajaran yang telah kita lalui, apa saja yang telah kita pelajari pada pagi hari ini anak-anak? Nah, yang pertama kita sudah mengenal apa itu gaya. Kemudian yang kedua kita sudah mengenal gaya otot dan contoh penerapan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengukur pemahaman kalian pada pembelajaran pada pagi hari ini, silakan kalian kerjakan soal evaluasi yang seperti ini yang tadi pagi kalian ambil. Silakan kalian kerjakan langsung di sini. Dari pembelajaran pada pagi hari ini, ternyata Bu Yuni amati masih ada beberapa anak yang mengirimkan tugasnya terlambat. Hal ini Bu Yuni maklumi. Karena memang sinyal di sini di SD Ngasinan itu agak susah. Nah, sekarang ada tugas untuk kalian anak-anak. Tugas kalian tadi kan sudah mencari contoh gaya otot. Sekarang tugas kalian mencari contoh selain gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu apa penerapannya. Kemudian untuk besok kita akan mempelajari tentang gaya magnet dan gaya gravitasi bumi. Pesan dari Bu Yuni untuk kalian, kalian tetap menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, kemudian jangan lupa belajar ya anak-anak ya. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Ya, kami senang. Ya. Apakah dengan video pembelajaran menjadi lebih jelas? Ya, lebih jelas. Apakah kalian senang dengan melakukan demonstrasi di rumah? Senang kok sedih? Ya. Menurut saya metode pembelajaran menggunakan video itu lebih efektif dan lebih mengena dibandingkan dengan pemberian tugas yang hanya diberikan melalui petunjuk secara tertulis. Karena dengan video pembelajaran secara tidak langsung anak-anak menyaksikan penjelasan materi maupun pemberian tugas secara audiovisual, sehingga anak-anak akan lebih paham dalam menangkap materi dan pemberian tugas yang diberikan oleh guru tersebut. Saya sebagai orang yang dituakan di sini, pembelajaran yang sekarang dilakukan dengan cara video pembelajaran karena mengikuti protokol kesehatan, menurut saya ya ada kurang lebihnya. Kurangnya jelas karena tidak bertatap muka langsung dengan siswa, sehingga mimik seorang guru tidak bisa dipahami secara langsung oleh siswa, dan guru juga tidak bisa menilai pribadi atau karakter masing-masing siswanya. Itu diantaranya. Terus kelebihannya itu waktu bisa efektif dan anak bisa mengikuti dari rumah dengan otomatis mengganggu atau merusui HP-nya orang tua, sehingga itu juga termasuk kekurangan. Kadang ya efek yang dikhawatirkan itu kadang anak pamitnya mau pembelajaran lewat video, ternyata setelah orang tua yang dikhawatirkan setelah orang tua tidak menunggui, bisa saja anak-anak itu memakai HP itu untuk bermain game. Tapi insya Allah untuk murid-murid Ngasinan saya kira tidak sampai di situ. Untuk pembelajaran atau untuk materi ajar yang disampaikan juga bisa diulang-ulang diterima oleh siswa. Jika siswa yang belum tahu persis bisa diulang lagi dari depan dengan bimbingan orang tua di rumah. Saya kira hanya itu tanggapan saya sebagai orang tua di SD Ngasinan ini. Terima kasih.